Yoel nih enak banget jalan-jalan nih keluar daerah setiap bulannya ke daerah-daerah yang bagus, misalnya Raja Ampat, di Papua Barat, terus ada di Labuan Bajo, Wakatobi. Genbi Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rupiah dimanapun kalian berada, selamat siang. Kita kembali lagi di Genbi Talk. Hari ini kita mau ngomongin mengenai pengabdian masyarakat nih, dengan tema Sinergi Genbi dalam mengabdi untuk negeri. Kita udah kehadiran narasumber yang luar biasa nih, Mas Yoel Sawito. Beliau ini merupakan aktivis volunteer nasional ya Mas. Saya lihat di CV Mas luar biasa banget, banyak banget pengabdian yang udah dilakukan Mas Yoel ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah mungkin ini bisa sharing-sharing lah ke kita Mas, gimana sih cara bisa ikut pengabdian, fully funded lagi. Nah mungkin sebelum itu teman-teman, saya memperkenalkan diri dulu ya, saya Aulia Ida Fitria Sibuan. Nah mungkin Mas Yoel saya persilakan untuk memperkenalkan diri sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut Mas. Oke, sebelumnya mau sapa-sapa nih teman-teman Sobat Rupiah semuanya. Perkenalkan, nama saya Yoel Sawito. Teman-teman di kampus biasanya panggilnya Yoel atau L. Dari Vokasi Universitas Gadjah Mada angkatan 2021. Oke. Ya mungkin dari yang pertama nih ya Mas, pengabdian masyarakat. Mungkin pengabdian masyarakat itu tidak lagi asing ya terdengar di telinga, khususnya kita mahasiswa gitu ya Mas. Apa sih pengabdian masyarakat menurut Mas Yoel sendiri? Oke, bicara tentang pengabdian nih, sebenarnya suatu hal yang unik ya, karena banyak banget nih di era sekarang tuh orang-orang sekarang udah nggak peka terhadap dirinya sendiri, bahkan orang yang di sekitarnya. Nah di sini apa sih definisi pengabdian masyarakat menurut aku? Nah, suatu pengabdian merupakan suatu kegiatan yang sifatnya nanti bisa mempunyai dampak, kepada masyarakat tentunya. Nah, di mana tuh kita bisa melakukan suatu hal yang kecil yang bisa mengubah suatu perilaku ataupun perubahan. Nah, bisa dari kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita bicarakan nih dari banyak segi kayak gitu. Oke. Mungkin langkah kecil apa sih yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan pengabdian nih Mas? Kayak langkah kecil ya. Nah, sebenarnya nih menarik banget. Banyak nih, Mas Yoel nih enak banget jalan-jalan nih keluar daerah setiap bulannya ke daerah-daerah yang bagus, misalnya Raja Ampat, di Papua Barat, terus ada di Labuan Bajo, Wakatobi. Tapi mereka tuh lupa definisi dari pengabdian kayak gitu. Nah, sebenarnya pengabdian tuh nggak harus kita ke daerah-daerah yang jauh kayak gitu. Sebenarnya kita mau kegiatan misalnya nih di lingkup kecil nih, misalnya ada panitia kurban atau panitia Natal biasanya hari raya besar agama ya. Nah, itu merupakan suatu hal langkah kecil kita nih untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Kalau kita dari hal yang kecil udah peka, nah berarti kita udah bisa naik ke level-level yang lebih tinggi lagi, kayak di daerah-daerah yang lebih terpencil kayak gitu. Nah, Mas Yoel sendiri nih kan saya lihat di CV-nya banyak banget melakukan pengabdian mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada di Papua juga ya Mas? Iya benar. Di Sumatera ada di Riau, ke Lombok juga pernah, kemudian ke Raja Ampat, banyak ikut program-program. Apa sih sebenarnya motivasi yang Mas Yoel selalu pegang untuk mengikuti pengabdian masyarakat ini dan untuk terus bergerak mengikuti pengabdian ini Mas? Oke, motivasi nih. Sebenarnya motivasi aku dulu sedikit cerita ya. Jadi aku pas SMA mau menuju ke perkuliahan tuh, aku merasa tuh aku tuh orang yang sangat, maksudnya nggak ada value atau nggak ada nilai nih yang aku bisa lihatkan ke orang teman-temanku. Apalagi pas aku masuk kuliah, lihat-lihat teman-temanku tuh, pada aktif nih, ada yang aktivis, ikut BMKM, ada yang prestasinya sampai tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Wah, aku merasa insecure dong. Wah, nggak ada yang bisa aku jual nih. Nah, akhirnya tuh aku mencari value-ku. Aku apa sih value-ku? Aku mau bilang pintar, nggak pintar-pintar amat. Mau bilang good looking, apalagi. Maksudnya aku mencari value-ku. Nah, akhirnya aku carilah hal-hal yang bisa meningkatkan value-ku. Nah, akhirnya aku dulu lihat nih, 2018 aku ke pengabdian awal kan, ada nih kayak postingan pengabdian. Akhirnya aku coba-cobalah daftar. Nah, akhirnya sebenarnya belum lolos. Waktu itu aku awal pengabdian itu aku jalur partial funded ataupun potongan harga. Oh, iya. Nah, akhirnya ikut, ternyata seenak itu pengabdiannya gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang aku nggak dapat di bangku perkuliahan, aku dapat di pengabdian masyarakat kayak gitu. Jadi Mas Yoel ini bergerak gara-gara motivasi Mas Yoel untuk meningkatkan di mana sih value aku ternyata dapat di pengabdian. Betul gitu banget. Ya, Mas. Nah, tapi nih Mas ya, banyak teman-teman di sana
yang melakukan pengabdian, melihat pengabdian tuh sebagai sarana dan wadah untuk jalan-jalan saja, Mas. Tidak melihat value dari pengabdian itu sendiri. Tapi mungkin pasti ada ya, Mas, benefit-benefit lain yang kita dapatkan ketika kita melakukan pengabdian. Apa sih, Mas, benefit itu? Oke, benefit nih luar biasa nih ya. Dari aku nggak bisa bicara sama Aul kalau misalnya aku nggak ikut pengabdian. Iya. Karena kenapa? Karena dari ikut pengabdian itu aku dapat banyak benefit. Yang pertama, aku dapat banyak relasi. Relasi itu luar biasa ya, karena ketika aku pergi misalnya ke kota lain, ada teman yang bantu aku, nah relasi. Yang kedua tuh kita dapat ilmu baru. Nah, ilmu baru yang kita nggak dapat di bangku kuliah. Misalnya kan dari orang ilmu agroindustri, aku pengabdian, aku bisa ngajar ke anak-anak, aku bisa sosialisasi tentang ekonomi, aku bisa kegiatan-kegiatan yang sekiranya nggak diajar di bangku perkuliahan, aku bisa dapatkan di pengabdian. Secara langsung ke masyarakat. Nah, selanjutnya aku dapat soft skill, misalnya public speaking. Nah, aku awalnya dulu kan masih malu-malu, karena pengabdian tuh aku dituntut untuk bisa berbicara depan umum. Nah, public speaking yang terbentuk. Terus personal branding, nah ini paling penting ya di masa sekarang tuh, membentuk personal branding. Nah, dari hasil pengabdian itu aku bisa membuat CV, membuat LinkedIn, YouTube lagi, Instagram yang lebih menarik karena pengabdian masyarakat tadi. Jadi sangat banyak sih benefit yang aku dapatin. Dan juga aku ikut bisa daftar beasiswa. Kemarin aku tahun 2019 daftar duta genre jalur pengabdian masyarakat karena ikut pengabdian ya gitu. Oh, berarti ada jalur pengabdian masyarakat ya, Mas? Iya, dulu kalau tahun 2020 ya ikut pengabdi di genre DIY, di duta genre DIY itu ada jalur pengabdian kepada masyarakat kayak gitu. Dan saya juga melihat sekarang ini pengabdian masyarakat itu jadi central of point banget dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya, Mas. Contohnya saja untuk penerimaan beasiswa misalnya, pengabdian masyarakat itu tentu dipertimbangkan ya, Mas. Kemudian kita beralih nih, Mas. Tapi dari benefit-benefit itu tentu ada suka dukanya lah ya, Mas, ketika kita melakukan pengabdian. Apa aja sih, Mas, suka dukanya? Oke, suka dan duka. Tadi sudah suka ya, tadi sekarang dukanya lagi nih. Iya, suka di benefit ya. Oke, duka. Sebenarnya sih orang-orang tuh enak tuh kayak Mas Yual tuh enak kayak jalan-jalan, pengabdian, sekalian jalan-jalan. Nah, sebenarnya banyak juga yang aku dapat suka dukanya. Nah, duka yang aku rasain ini apalagi ya kalau kita pengabdian tuh biasanya kan naik kapal tuh transportasinya. Bayangin aja ya kita ke Raja Ampat tuh perjalanannya naik kapal ya 6 hari 5 malam. Bayangin aja yang teman-teman yang setiap harinya bisa bisa santai-santai, tapi di kapal tuh ombaknya sangat kencang dan teman-teman banyak yang sakit karena mungkin baru culture shock ya naik kapal ya. Terus juga setelah sampai tuh belum langsung sampai, biasanya banyak banget hal-hal yang misalnya nggak ada koneksi, apalagi kuliah kan. Dulu aku kuliah daring, pastinya dibutuhkan internet. Akhirnya aku nggak bisa kuliah karena pengabdian di daerah yang ada jaringan. Terus air bersih, bayangin aja kita 1 minggu kalau di daerah pulau mandinya air laut. Pasti udah kebayang ya gimana ya gatalnya. Air laut? Iya, air laut. Benar, air laut. Air payau lah. Kalau misalnya, untuk kalau dapat air payau ya, kalau misalnya kita di daerah-daerah rawa-rawa, daerah pesisir kayak gitu. Terus apalagi ya yang dukanya, mungkin dukanya lebih ke antara duka dan suka juga, karena biasanya kan kalau perpisahan kayak sedih banget nggak sih, kita udah kumpul nih 1 minggu, udah buat program 3 bulan, terus kita dipisahkan karena ya udah selesai. Iya kan? Misi pengabdiannya misi udah selesai. Akhirnya kayak bisa sama orang tua kita di sana, bisa sama teman-teman pengabdian, kayak rasa sedih gitu loh, kayak hampa nggak sih, kayak 7 hari rame-rame terus pulang sampai di kosan kayak diam-diam kayak nggak tahu mau ngapain, kayak sedih banget gitu. Tapi Mas Yol selalu melakukan daftar lagi gitu ya, Mas, pengabdian selanjutnya. Iya, jadi aku dari pengabdian pertama terus sampai pengabdian yang berikutnya tuh aku udah nggak daftar sebenarnya. Aku udah diajak jadi tim ataupun fasilitator. Lebih tepatnya tuh aku diajak nih kayak bantulah program mereka ya, sama-sama mengabdi kayak gitu. Oh, berarti di pengabdian selanjutnya Mas Yoel tuh jadi fasilitator ya? Nah, betul, fasilitator. Oke. Dari pengalaman Mas Yoel nih, kita mau tahu nih Mas Yoel udah melakukan pengabdian kemana aja sih? Oke, mungkin aku sebutin aja yang aku ingat ya. Kalau di daerah barat tuh aku udah pernah ke Kepulauan Anambas, di Kepulauan Riau ya, mungkin udah. Terus aku pernah ke Bangka Belitung, lebih tepatnya di Belitungnya.
terus pernah pengabdian di Wakatobi. Itu tahun berapa, Mas? Kalau yang di Belitungnya 2020 kalau nggak salah. Terus di tahun yang sama aku ada di Lombok, ada di Labuan Bajo, ada di Wakatobi. Terus yang terakhir ini kemarin aku jadi relawan bencana Semeru 2022 ya. Terus baliknya aku pengabdian di Bulukumba dan Selayar, dan terakhir banget nih baru pulang 1 minggu yang lalu dari Wakatobi lagi, tapi pulau terluarnya Wakatobi di Pulau Runduma. Berarti gitu. beda yang sama pengabdian yang waktu itu ya? Beda NGO-nya juga. Nah itu gimana nih Mas caranya dalam kurun waktu yang beberapa tahun Mas Yoel bisa melakukan pengabdian yang sangat banyak itu? Gimana caranya Mas? Oke, ini pertanyaan, gimana sih Mas Yoel lihat kayak full banget Iya, kuliahnya, ini Mas bener. Yoel cuti nggak sih? Oke, jadi misalnya aku bisa manage waktu ya, karena kebetulan pengabdian yang aku ikuti kemarin itu saat aku liburan. Nah pas banget pas liburan, dan kemarin aku pengabdian juga, aku udah selesai masa studi semester ini, karena di prodiku hanya 4 bulan kuliah kan, jadi cepat gitu. Nah jadi aku lihat timingnya dulu, kayak aku gas nggak juga, aku lihat misalnya libur nih, bisa. Kalau misalnya mentok-mentoknya ada kuliah ya aku izin. Nah itu pintar-pintar kita bisa negosiasi sama dosen, karena pasti dosen akan izinin support, karena ini kan salah satu tridharma perguruan tinggi ya, pasti teman-teman pada ingat ya, salah satu tridharma itu yaitu pengabdian kepada masyarakat kayak gitu. Jadi sejauh ini kalau kita punya niat, ini aku mungkin kasih tips juga teman-teman, kalau teman-teman udah punya niat baik, pasti akan ada jalannya, baik itu nanti dari orang-orang maupun dari lingkungan sekitar kayak gitu. Iya. Berarti saya bisa ngambil kesimpulan pandai-pandai kita ya Mas mengatur waktunya, mengatur timingnya, mengatur kegiatan kita, manajemen waktu kita lah begitu ya Mas. Kemudian dari banyaknya ini ya Mas, pengabdian yang udah Mas Yoel lakukan nih, apa sih strategi, tips dan trik Mas Yoel bisa melakukan pengabdian fully funded tentunya? Oke, menarik juga. Iya, Oke, jadi aku biasanya terapin ke orang-orang tuh, yang pertama tuh baca buku panduan. Itu paling penting. Kalau kita nggak tahu apa aja persyaratannya, dari syarat umum, terus ketentuannya, kita nggak akan bisa, karena juga di buku panduan sangat lengkap. Teman-teman nanti, di pengabdian kan ada 4 divisi biasanya kan, ada divisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, sama satunya lingkungan. Nah dari 4 divisi itu akan kita tahu nih, kita akan buat program apa nantinya. Itu harus baca buku panduannya dulu. Nah dari informasi 4 divisi itu udah ada di buku panduan juga sebenarnya. Nah baca dulu panduannya, setelah itu jangan lupa mengisi formnya, karena biasanya seleksinya ada 3 tahap, ada administrasi, wawancara, dan LGD atau FGD. Tapi yang ketiga ini fleksibel tergantung NGO-nya. Nah pastinya tenang harus lolos dulu dong administrasi, dan di administrasi itu kan ada banyak pertanyaan, baca dengan teliti, dan jangan lupa harus diisi dengan baik juga. Dan yang paling penting biasanya yang nilai adalah program kerja. Karena kenapa program kerja? Karena ini menjadi suatu, kan kita dibiayai ini, berarti kita kasih feedback dong ke mereka. Nah ini biasanya banyak orang yang gugur karena program kerjanya kurang menarik atau kurang relevan dengan daerah di sana. Nah, makanya disuruh tadi baca buku panduan untuk tahu data lokasinya juga kan. Nah, kita lihat nih buat program. Nah, program itu bagaimana sih? Yang pertama kita riset dulu nih daerahnya. Risetnya dari buku panduan tadi, ataupun kita cari di internet, banyak banget kok informasinya. Misalnya aku kasih contoh ya. Aku mau daftar pengabdian di Lombok. Misalnya di Lombok tuh apa sih masalahnya? Karena aku ada anak pendidikan biasanya, aku cari masalah pendidikannya apa. Nah, misalnya masalah pendidikannya tentang literasi. Berarti harus ditingkatin literasinya dong. Nah, buatlah program yang nantinya bisa meningkatkan literasi. Nah, aku biasanya buat taman baca masyarakat. Kenapa taman baca masyarakat atau TBM? Karena wadah itu wadah untuk mereka bisa membaca kan. Karena orang-orang tuh biasanya ada niat untuk membaca, tapi nggak ada bukunya kayak gitu. Nah, aku buat TBM. Nah, biasanya aku buka ataupun mengajukan proposal juga. Biasanya aku ke LIPI ataupun di Kemendikbud untuk permintaan buku bacaan kayak gitu. Nah, akhirnya aku buat program itu, dan program itu menurut aku bisa sustainable atau berkelanjutan ya gitu. Jadi bukan buat program yang udah hari itu buat selesai hari itu. Jadi buatlah program yang dapat dilaksanakan kurang lebih yang pengabdiannya 7 sampai berapa hari, terus program itu dapat berkelanjutan. Jadi itu sih tips dan trik aku untuk bisa fully funded kayak gitu.
Oke, berarti yang bisa saya simpulkan nih Mas ya, yang pertama kita harus buat program yang menarik. Betul. Tentunya yang ada value-nya juga ya untuk masyarakat, karena itu merupakan satu feedback juga ya Mas. Kemudian carilah program yang relevan dengan masyarakat sekitar. Atau dan- lokasi kita Iya. akan mengabdi ya. supaya kita juga bisa menerapkannya. Nah, satu pertanyaan nih Mas yang masih saya bingung juga nih. Apakah program itu menuntut untuk dilaksanakan ketika nanti pengabdian di masyarakat, Mas? Oke, program ya. Sebenarnya ini kita berbicara tentang program sebenarnya bisa dilaksanakan dan ada kemungkinan juga nggak bisa. Karena kita nggak tahu nih kondisi, oh kita udah buat program nih. Mungkin kita udah buat program TBM tadi, mungkin ada program kelas inspirasi atau mendongeng atau English class. Oh kita udah buat program, ternyata saat pelaksanaannya tuh ternyata oh kurang nih, ternyata anak-anaknya kurang excited. Nah, bisa aja program yang kita bawakan atau kita udah usung tuh nggak dilaksanakan. Tapi ada kemungkinan besar bisa dilaksanakan. Jadi bagaimana aja cara kita untuk memaksimalkan program yang kita akan bawakan nantinya kayak gitu. Oke, dari strategi supaya dapatkan fully funded nih, kuota untuk fully funded tuh biasanya berapa sih Mas? Oke, kuota ini sebenarnya tergantung NGO-nya ya. Kemarin tuh aku di beberapa NGO yang aku ikuti ada kuotanya 5, ada yang 10, bahkan ada yang 15 ya gitu. Tergantung dari NGO-nya mau buka berapa kuota. Tapi biasanya 5, 10 atau lebih dari gitu. Dan pengabdian masyarakat itu ternyata tidak hanya fully funded ternyata ya Mas, saya dengar-dengar ada juga yang partial funded, kemudian yang self funded juga ada ya Mas. Itu gimana Mas? Nah betul nih, biasanya orang-orang anaknya enak ya ikut fully funded, ternyata ada jalur yang lain juga Iya, kan. Nah biasanya ada jalur yang telah Aul udah bilang, ada jalur parsial itu atau dibiayai setengah nih dari penyelenggaranya. Terus ada yang self, benar biaya sendiri. Tapi jangan ragu karena sekarang tuh udah banyak beberapa tempat tuh bisa mengajukan untuk proposal pengajuan dana. Nah, jadi dulu aku tahun 2020 pernah tuh mengajukan proposal pengabdian di Ditmawa UGM. Jadi pernah bisa ngajuin dana karena ketika kita nanti daftar fully funded nggak lolos parsial akan diberikan kayak misalnya undangan bahwasan Anda lolos parsial atau teman-teman dapat proposal yang proposalnya itu bisa diajukan ke beberapa instansi yang aku bilang tadi, bisa di kampus, bisa ke instansi yang negeri maupun swasta. Apalagi sekarang perusahaan tuh banyak banget dana CSR-nya untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, pintar-pintarnya kita untuk mencari link-link untuk mendaftar jalur meskipun kita jalur parsial ataupun self, kita dapat bantuan dari beberapa instansi yang telah aku sebutin tadi kayak gitu. Bisa perusahaan gitu Perusahaan, ya Mas? betul bisa banget. Universitas juga. Kampus sangat dukung pastinya. Karena mereka support banget ya untuk pengabdian masyarakat ini. Betul. Nah, tips dan triknya lagi nih Mas, supaya proposal kita diterima dan kita mendapatkan pendanaan tuh gimana Mas? Oke, itu paling penting. Nah, biasanya kalau masalah instansi tuh mereka tuh udah punya template atau kita cari dulu nih, kita mau perusahaan apa. Misalnya yang bisa linear sama program kerja mereka. Misalnya program kerja mereka tentang pemberdayaan berbasis pariwisata. Berarti otomatis program yang kita akan bawakan harus berbasis sama pariwisata dong. Nah, misalnya branding wisata atau kita mengenalkan perusahaan mereka ke tempat kita mengabdi dan sebagainya. Nah, kita tahu dulu value ataupun visi-misi perusahaannya yang kita akan tuju. Selanjutnya kita buat proposalnya itu biasanya kayak instansi itu udah punya template-nya. Kalau aku bilang tadi UGM itu sebenarnya udah punya template-nya. Tinggal kita sesuaikan sama kebutuhan kita dari dana yang kita akan ajuin berapa dan juga latar belakang dan sebagainya bisa kita sesuaikan dengan proposal yang telah disiapkan oleh panitia tadi. Jadi kita harus tahu dulu apa sih tujuan dan juga secara administrasi apa aja sih yang harus dibutuhkan dan benefit timbal balik kayak gitu. Misalnya kan kita didanain nih, pasti mereka juga pasti butuh dong yang namanya timbal balik, feedback. Ya? Nah, feedback. Apakah nanti feedbacknya logonya harus dicantumkan ke banner atau nanti kita kenalin produk mereka ke tempat pengabdian dan sebagainya. Tergantung kerjasama ataupun awal kita ini apa aja sih yang harus kita buat kayak gitu. Iya. Berarti kita harus kembali lagi pandai-pandai kita cari informasi itu ya Mas, dan tergantung niat kita lagi apakah kita mau atau tidak melakukan pengabdian tersebut. Nah, untuk informasi mengenai seputar pengabdian ini Mas Yoel dapat dari mana sih? Apalagi sekarang kita tahu ya kita menghadapi masa pandemi, juga kita di rumah aja. Apakah
itu menjadi hambatan kita atau bahkan itu menjadi peluang kita untuk melakukan pengabdian masyarakat ini, Mas? Dan informasinya itu dari mana, Mas? Oke, mungkin aku peluangnya dulu ya. Sebenarnya di masa pandemi kemarin itu banyak sekali NGO yang buka pengabdian masyarakat di daerah. Misalnya nih, aku dapat informasi dari mana? Biasanya teman bisa buka kalau punya Instagram ya, ID volunteering. Itu di ID volunteering itu banyak sekali tuh informasi pengabdian. Dan mungkin aku bisa ini ya sebutin beberapa NGO yang pernah aku ikuti yang buka jalur fully. Mungkin teman-teman pernah dengar Arah Pemuda Indonesia ya? Oh, pernah. Mungkin pernah. Jadi mereka tuh selain buka beasiswa, buka pengabdian, buka beasiswa juga bagi penerima fully funded-nya malahan. Nah, terus ada Inspire, kalau teman-teman udah pernah dengar, terus Yayasan Ide Indonesia, WIS Official, terus kemarin aku ikut pengabdian dari Langkah Muda Indonesia, terus apalagi ya, YATC mungkin udah pernah dengar, Sun Official, dan sebagainya, masih banyak lagi kayak masih gitu. Banyak lagi ya. Iya. Ternyata banyak informasi yang bisa kita gali dari sosial media tentunya. Betul. Ya. Dan itu sangat dekat sekali dengan kita ya, anak muda. Jadi tidak ada alasan buat kita selama masa pandemi ini tidak melakukan yang namanya aktivitas dan tidak bergerak begitu, salah satunya pengabdian. Nah, dari obrolan kita nih, Mas, apa aja sih yang dilakukan selama pengabdian, Mas, di daerah tertentu? Tentu pasti daerah tersebut kebanyakan di perkampungan begitu ya, Mas. Apa aja sih kegiatannya? Oke, untuk aktivitas apa yang dilakukan itu seperti aku bilang tadi, tergantung divisinya. Ada kesehatan, pendidikan, lingkungan, sama biasanya ada ekonomi ya, biasanya ekonomi atau pariwisata lah intinya. Nah, biasanya kalau pendidikan tuh namanya pendidikan ya, pasti akan nggak jauh dari sekolah. Nah, biasanya ada kegiatan mengajar, ada kegiatan kelas inspirasi, taman baca masyarakat dan sebagainya yang bersangkutan sama sekolah. Kemudian pariwisata. Kalau pariwisata lebih bagaimana caranya membranding suatu daerah gitu. Terus ada kesehatan. Nah, kalau kesehatan pasti basicnya ya kesehatan masyarakat kan. Misalnya ada check up, terus sosialisasi ke anak-anak tentang PHBS, tentang HIV, terus tentang pernikahan dini dan sebagainya. Selanjutnya ekonomi. Nah, pasti kalau ekonomi yang meningkatkan perekonomian, misalnya pembuatan UMKM dengan potensi yang ada tuh bisa dibuat suatu produk. Terus mengenalkan tentang literasi keuangan dan sebagainya kayak gitu. Berarti menjalankan program yang udah dibuat begitu ya, Mas? Betul sekali. Nah, seru banget nih, Mas. Mendengarkan sharing-sharing dari Mas Yoel seputar pengabdian. Tapi karena waktu kita udah tidak terbatas ya, Mas. Nah, kita mau minta closing statement dari Mas Yoel supaya menginspirasi teman-teman di rumah, terutama Sobat Rupiah, masalah pengabdian. Oke, mungkin di sini ya closing statement-nya, aku mau mengajak teman-teman semua nih yang menonton podcast kali ini, bahwasannya mungkin selagi kita masih muda ya, masih sangat muda, masih banyak banget peluang-peluang yang kita akan dapatkan, apalagi di dunia pengabdian masyarakat. Dengan benefit yang telah aku sampaikan tadi, pasti teman-teman nggak akan merugi ikut pengabdian masyarakat. Jadi dari langkah kecil yang teman-teman akan ikuti nantinya ketika ikut pengabdian itu akan menjadi langkah besar nantinya. Aku bisa sampai saat ini bisa diundang di beberapa kegiatan pengabdian, diundang di beberapa narasumber tuh karena pengabdian masyarakat. Jadi aku tutup dengan closing statement dengan pepatah Jawa yang mengatakan urip iku kudu urup, menjadilah terang bagi orang dan sesamamu, karena selakunya manusia tuh yang manusia dapat bermanfaat bagi sesamanya. Kayak gitu. Wah, keren banget. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Iya, betul. Terima kasih Mas Yoel atas sharing-sharingnya, luar biasa sekali. Kita mendapatkan inspirasi banyak sekali mengenai pengabdian masyarakat ini. Mungkin karena waktu terbatas ya Mas, saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat Rupiah. Can be talk.